Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Romatik Resep Matematika. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan menyelesaikan persoalan pertidaksamaan mutlak dengan menggunakan bentuk umum. Nah, sebelumnya sudah dibahas beberapa bentuk umum ya, kalau tidak salah sampai F ya. Sekarang kita lanjutkan yang G dan H. Untuk bentuk umum yang G, mutlak fx lebih dari sama dengan A kurang dari sama dengan B, maka penyelesaiannya mutlak fx lebih dari sama dengan negatif B kurang dari sama dengan negatif A, atau mutlak fx lebih dari sama dengan A kurang dari sama dengan B. Nah, di sini ada catatan, untuk A kurang dari 0 dan B kurang dari 0, artinya kurang dari 0 itu adalah negatif, maka diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Dan untuk A kurang dari 0 diperoleh mutlak fx lebih dari sama dengan A kurang dari sama dengan B, penyelesaiannya adalah mutlak fx kurang dari sama dengan B. Bentuk yang H, A dikali mutlak fx kuadrat ditambah B mutlak fx tambah C. Ini tanda tanya, maksudnya ini tanda pertidaksamaan ya, bisa lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan 0 ya. Nah, dalam soal ini ya, dalam bentuk soal ini kita buat permisalan. Misalkan mutlak fx-nya itu sebagai P, sehingga nanti akan diperoleh AP kuadrat tambah BP tambah C lebih dari, kurang dari, atau lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan 0. Nah, caranya pertama kita selesaikan pertidaksamaannya untuk memperoleh solusi R. Jadi kita cari akar-akarnya ya. Seperti biasa kita nanti akan bertemu kembali dengan pemaktoran. Kemudian setelah kita ketemu akar-akarnya atau nilai P-nya, jadi nilai P ini kita kembalikan lagi ke permisalan, ke tanda mutlaknya. Kemudian selesaikan pertidaksamaannya untuk memperoleh penyelesaian. Di sini ada contoh 1, tentukan penyelesaian dari, ada A sampai C. Kita langsung bahas saja yang A. Nah, kita masih menggunakan bentuk umum yang G ya. Untuk soalnya yang A, kita lihat di sini, kalau mengacu pada rumus yang ini, berarti kan 5 ini sebagai A. Ya, ini sebagai fx yang 2x min 3-nya. Dan 11 ini sebagai B. Maka penyelesaiannya fx lebih dari sama dengan negatif B, sehingga menjadi 2x min 3 lebih dari negatif 11 kurang dari sama dengan negatif 5, atau 2x min 3 lebih dari 5 kurang dari sama dengan 11. Ya, mengacu kepada rumus ini. Seperti biasa, yang di tengah ini yang tersisa harus hanya X saja atau 1X. Sehingga min 3 dan 2 harus kita hilangkan. Kita hilangkan min 3, untuk menghilangkan itu kita operasikan dengan lawannya atau kebalikannya. Min 3 berarti lawannya adalah positif 3. Dengan kata lain, semuanya kita tambahkan dengan 3. Sehingga hasilnya menjadi min 8 ya. Jadi min 11 ditambah 3 min 8, 2x min 3 ditambah 3 2x, min 5 ditambah 3 min 2, atau 5 ditambah 3 8, 2x min 3 tambah 3 2x, 11 ditambah 3 14. Nah, sekarang kita hilangkan 2-nya. Ya, ingat sekali lagi operasikan dengan lawannya. Berarti di sini 2x, 2 dikali x. Kali berarti lawannya itu bagi, yang kita bagi dengan 2. Negatif 8 dibagi 2 negatif 4, ya 2x dibagi 2 itu tinggal x, min 2 dibagi 2 min 1, atau 8 dibagi 2 4, 2x dibagi 2x, 14 dibagi 2 7. Sehingga penyelesaiannya x lebih dari negatif 4 kurang dari sama dengan negatif 1, atau X lebih dari sama dengan 4 kurang dari sama dengan 7. Di sini nggak sama dengan seharusnya ya. Sesuai dengan soal ini nggak ada sama dengannya. Yang B, mutlak 4X min 3 lebih dari negatif 8 kurang dari sama dengan 17. Lihat ke catatan ini ya. Catatan A mungkin ini tidak masuk ya, karena di sini kan B-nya positif ya. Berarti kita masuk ke catatan yang kedua. Untuk A kurang dari 0 ya, maka penyelesaiannya adalah mutlak fx kurang dari B. Nah, ini kan sebagai fx nih, dan ini sebagai B. Sehingga penyelesaiannya
mutlak 4x min 3 kurang dari sama dengan 17. Ingat penyelesaian kalau misalkan kurang dari, ya, min A kurang dari sama dengan fx, ya, kurang dari sama dengan A, ya, berarti gini, ya, ini kan A-nya. Jadi kalau kurang dari itu fx-nya ada di tengah-tengah, ya, dihapit oleh dua buah tanda yang menghadap ke kanan semua. Yang sebelah kiri yang terkecil atau negatif, yang sebelah kanannya yang positif. Ya, berarti di sini min 17, ini ini 17. Sekali lagi yang di tengah harus tinggal X saja atau 1X. Berarti kita hilangkan dulu min 3-nya, kita tambah dengan 3. Min 17 tambah 3 berarti min 14. 4X min 3 tambah 3 berarti 4X. 17 tambah 3 berarti 20. Nah, tinggal kita bagi dengan 4, karena ini kan 4X, ya. Berarti 4 kali X. Nah, supaya ini tinggal 1X berarti harus kita bagi dengan 4. Min 14 dibagi 4 berarti kan menjadi min 14 per 4. Kalau kita sederhanakan menjadi min 7 per 2. Sama-sama dibagi 2, ya. 4X dibagi 4 itu tinggal X, 20 dibagi 4, 5. Sehingga penyelesaiannya X lebih dari sama dengan negatif 7 per 2, X kurang dari sama dengan 5. Yang C, mutlak 7X tambah 31 lebih dari negatif 26 kurang dari sama dengan negatif 10. Lihat ke sini, ternyata A-nya kurang dari 0 atau negatif, nah B-nya juga kurang dari 0. Nah, kalau A dan B kurang dari 0, penyelesaiannya adalah himpunan kosong, berarti yang ini penyelesaiannya. Contoh 2, tentukan penyelesaian mutlak X min 6 kuadrat min mutlak X min 6 min 20 lebih dari 0. Kemudian yang B, mutlak X min 3 kuadrat kurang dari mutlak X min 3 tambah 2. Berarti kita gunakan rumus yang permisalan. Ya, misalkan X mutlak X min 6-nya itu sebagai P. Jadi ini sebagai P. Sehingga nanti ini menjadi, sehingga di sini, ya, menjadi, ini kan P kuadrat, ya, dikurang P, dikurang 20 lebih dari 0. Seperti biasa kita faktorkan, cari dua buah bilangan, ketika dikalikan hasilnya negatif 20, ketika dijumlahkan hasilnya negatif 1. Di sini kita dapatkan P tambah 4, P min 5 lebih dari 0. Akar-akarnya atau pembuat nolnya, ingat kalau di sini positif berarti P-nya menjadi negatif. Jadi P sama dengan min 4 dan P sama dengan 5. Karena kalau di sini negatif, ini positif, ya, tinggal dibagi ke sini. Ingat ya, itu ternyata kepake terus sampai sekarang. Kembali lagi ke sini, ingat kalau lebih dari, ya, itu penyelesaiannya ada kata atau, ya. Berarti di sini P kurang dari negatif 4 atau P lebih dari 5. Nah, nilai P ini kita kembalikan lagi ke mutlak, ke permisalannya. Tadi P itu kan sama dengan mutlak X min 6. Ya, berarti di sini mutlak X min 6 kurang dari min 4. Nah, ingat bahwa mutlak itu hasilnya selalu positif. Nah, kalau ini kan negatif. Berarti untuk yang mutlak X min 6 kurang dari min 4, ini tidak ada penyelesaian, ya, atau tidak memenuhi. Nah, sekarang kita yang P-nya lebih dari 5. Sehingga menjadi mutlak X min 6 lebih dari 5. Ingat, kalau lebih dari, penyelesaiannya adalah ada kata atau. Ya, ingat bentuk-bentuk umum, ya, yang seperti ini. Kalian harus ingat lagi, ya. Jadi Fx kurang dari min P atau Fx lebih dari P. Jadi kita misalkan sekarang ini sebagai P-nya, ya. Bukan ini lagi P-nya. Sebenarnya ini bukan P. Sebenarnya ini kan dari rumus awal. Bisa saja ini misalkan kalian sebagai A nih, bisa saja ini A. Sehingga di sini itu A-nya. Ya, sehingga di sini menjadi Fx kurang dari negatif A gitu. Kalau mau diganti A, ya, Fx lebih dari A. Kalau kalian takut terkecoh dengan permisalan tadi yang ini, ya. Nah, berarti di sini menjadi Fx-nya kan X min 6. Berarti X min 6 kurang dari min 5 atau X min 6 lebih dari 5. Nah, min 6-nya kita pindahkan ke sini, ya, sehingga menjadi tambah, ya, X
kurang dari 1, karena kan min 5 tambah 6 1, atau X lebih dari 11. Yang B, mutlak X min 3 kuadrat kurang dari mutlak X min 3 tambah 2. Nah, kita buat dulu menjadi permisalan ya. Misalkan X min 3 sama dengan P. Sehingga di sini kita peroleh menjadi P kuadrat kurang dari P tambah 2. Kemudian ruas kanannya kita buat menjadi 0. Sehingga yang kanan itu pindah semua ke sebelah kiri menjadi min P min 2 kurang dari 0. Kita faktorkan, cari dua buah bilangan, ketika dikalikan hasilnya negatif 2, ketika dijumlahkan hasilnya negatif 1. Di sini kita peroleh P min 2, P plus 1 kurang dari 0. Maka akar-akarnya adalah P sama dengan 2, P sama dengan negatif 1. Ini harus sudah tahu ya cara cepat ini. Ingat kalau kurang dari penyelesaiannya itu X-nya itu di antara atau diapit. Ya, berarti di sini P-nya diapit. Ya, sebelah kiri angka terkecil yaitu min 1, sebelah kanan angka terbesar. Nah, kemudian P ini kita kembalikan lagi dalam permisalan. Berarti P-nya kita ubah menjadi mutlak X min 3. Sehingga negatif 1 kurang dari mutlak X min 3 kurang dari 2. Nah, kita lihat bentuk ini mirip dengan bentuk umum yang G. Ya, ini mirip bentuk umum yang G. Lihat lagi ya yang G ya. Nah, di sini berarti sebagai A ya, ternyata A-nya itu kurang dari 0 ya, dan di sini sebagai B 2 itu. B-nya positif. Nah, bentuk yang ini ingat lagi ya. Nah, kalau A-nya kurang dari 0 ya dan B-nya positif, maka penyelesaiannya mutlak Fx kurang dari sama dengan B. Sehingga ini penyelesaiannya menjadi mutlak X min 3 kurang dari 2. Ingat kalau kurang dari penyelesaiannya ya ada di antara. Ya, ada di antara penyelesaiannya. Sehingga di sini X min 3 kurang dari min 2, X min 3 kurang dari 2. Ini lihat lagi bentuk umum di video yang pertama ya, bentuk yang kurang dari. Kalian lihat di bentuk umum yang video pertama. Nah, berarti semuanya kita tambahkan dengan 3 karena kita ingin menghilangkan negatif 3-nya. Ya. Negatif 2 tambah 3, 1. Ya, berarti X min 3 tambah 3 tinggal X, 2 tambah 3, 5. Ya, jadi ini penyelesaiannya. Kemudian di sini ada soal cerita. Contoh yang pertama, seorang bayi lahir prematur di sebuah rumah sakit dengan berat badan 2,2 kg. Bayi tersebut harus dirawat di dalam inkubator selama beberapa hari untuk mengatur suhu tubuhnya agar tetap stabil. Suhu inkubator harus dipertahankan berkisar antara 30 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius selama 3 hari. Diketahui jika berat badan dalam interval 2 kg sampai 2,5 kg, maka suhu inkubator yang harus dipertahankan adalah 32 derajat Celcius. Jika pengaruh suhu ruangan membuat suhu inkubator menyimpang sebesar 0,35 derajat Celcius, hitunglah interval perubahan suhu inkubator. Ya, jadi di sini misalkan A-nya itu suhu yang harus dipertahankan. Suhu yang harus dipertahankan berapa? 32 ya. Dan B simpangan terjauh atau simpangan terbesar. Simpangan terbesarnya adalah 0,35 derajat Celcius. Sehingga ini akan mengandung bentuk mutlak ya, pertidaksamaan mutlak menjadi X dikurangi A kurang dari sama dengan B. Ya, di mana tadi A-nya suhu yang harus dipertahankan yaitu 32, berarti menjadi mutlak X min 32 kurang dari sama dengan 0,35. Ingat penyelesaian untuk kurang dari atau kurang dari sama dengan di video yang pertama ya, bentuk umumnya. Kalau kurang dari berarti Fx-nya ada di antara. Sekali lagi, kalau kurang dari Fx-nya ada di antara. Sebelah kiri itu negatif, yang sebelah kanan positif. Berarti di sini menjadi, sehingga di sini menjadi X min 3 lebih dari sama dengan negatif 0,35 kurang dari sama dengan 0,35. Negatif 32-nya kita hilangkan sehingga ini harus kita tambah dengan 32.
Negatif 0,35 ditambah 32 itu adalah 31,65. 0,35 ditambah 32 berarti 32,35. Sehingga perubahan suhu inkubator adalah antara X lebih dari sama dengan 31,65, X kurang dari 32,35. Contoh nomor 2, harga tiket sebuah konser adalah Rp750.000. Jadi ini harga satu tiket ya. Dengan besar biaya pertunjukan 225 juta. Jadi total keseluruhan pertunjukan itu segini. Pertunjukan dianggap gagal jika mengalami kerugian lebih dari 15% dan dianggap sukses jika mengalami keuntungan lebih dari 15%. Jika P dimisalkan sebagai banyak tiket yang terjual, maka buatlah model matematika untuk kondisi untung dan rugi dengan pertidaksamaan dalam P menggunakan harga mutlak. Kemudian tentukan juga interval nilai P. Jadi di sini ya tadi kan diketahui P ini sebagai banyak tiket yang terjual. Ini P ini banyak tiket yang terjual. Harga P tiket ya tadi kan satu tiketnya 750.000. Berarti harga P tiket berarti P dikali 750.000. Hasilnya 750.000 P. Nah, sehingga di sini tadi ya dianggap untung atau rugi ya itu adalah 15% dari total biaya pertunjukan. Ya, berarti menjadi 15/100 dikali 225 juta. Ya, tinggal ini kita coret ya boleh. Ya, hasilnya adalah 33.750.000. Model matematikanya adalah mutlak dari 750.000 P dikurang 220. Ini 5 ya, bukan 2. Ini 5. 225 juta kurang dari sama dengan 33.750.000. Nah, ini kita sederhanakan, semuanya dibagi 750.000 ya. Sehingga ini menjadi mutlak P dikurang 300 kurang dari sama dengan 45. Ingat, dalam pertidaksamaan ya, kalau fx-nya kurang dari sama dengan A, penyelesaiannya fx-nya itu di antara atau diapit oleh dua buah tanda pertidaksamaan yang menghadap ke kanan semua, yang sebelah kiri negatif, yang sebelah kanan positif, sehingga menjadi P min 300 lebih dari sama dengan negatif 45, P min 300 kurang dari sama dengan 45. Nah, tinggal kita jumlahkan semuanya dengan 300 karena kita ingin menghilangkan negatif 300-nya. Min 45 tambah 300 itu min 255. Ya, ini salah lagi, ini seharusnya 5 ya. Bukan min ya, hasilnya itu 255. 45 tambah 300, 345. Jadi nilai interval P itu adalah lebih dari sama dengan 255 kurang dari sama dengan 345. Contoh yang ketiga, sekelompok siswa berlari menempuh jarak 1 km dengan waktu rata-rata 15 menit. Catatan waktu lari tiap siswa bisa lebih cepat atau lebih lambat 1,5 menit dari waktu rata-rata. Tulislah persamaan nilai mutlak berdasarkan kasus tersebut. Yang kedua, tentukan kecepatan lari maksimum dan minimum yang ditempuh sekelompok siswa tersebut. Nah, di sini misalkan A rata-rata dari nilai atau waktu, ya rata-rata dari waktu, dan B-nya itu simpangan terjauh 1,5. Maka di sini kita bisa membuat nilai mutlaknya menjadi mutlak X min A kurang dari sama dengan B, ya sehingga menjadi mutlak X min A-nya tadi adalah 15, ya kurang dari sama dengan B-nya tadi adalah simpangan terjauh yaitu 1,5. Ingat, kurang dari sama dengan, sehingga nanti fx-nya berada di antara tanda pertidaksamaan yang menghadap ke kanan semua. Yang sebelah kiri negatif, yang sebelah kanan positif. Sehingga menjadi x min 15 lebih dari sama dengan min 1,5 kurang dari sama dengan 1,5.
Nah, semuanya kita tambahkan dengan 15. Berarti 1,5 ditambah 15 berarti 13,5. 1,5 ditambah 15 berarti 16,5. Nah, sehingga waktu lari maksimum dan minimum yang ditempuh siswa adalah 13,5 menit atau 16,5 menit. Contoh yang keempat, harga saham sebuah perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEPI bergerak fluktuatif. Hal ini disebabkan perusahaan tersebut melakukan aksi korporasi. Dalam satu minggu, harga saham terendah perusahaan itu adalah, ya ini harga terendah Rp715 dan harga tertinggi, harga saham tertinggi Rp795. Misalkan X adalah pergerakan harga saham selama satu minggu tersebut di atas. Tulislah pergerakan harga saham itu dalam pertidasamaan nilai mutlak yang memuat variabel X. Oke, penyelesaiannya ya. Jadi dari soal di atas ya, informasi yang kita peroleh adalah harga saham dapat dituliskan dalam bentuk pertidasamaan X lebih dari sama dengan 715 kurang dari sama dengan 715 sesuai informasi ini. Jadi dia paling rendah kan 715 ya, berarti dia bisa lebih dari atau lebih dari sama dengan ya. Dan harga tertingginya 795. Jadi tertinggi itu 795, berarti dia boleh kurang, boleh juga sama gitu. Yang jelas dia tidak boleh lebih dari 795. Nah, di sini bisa kita buat menjadi tanda mutlak ya, X min A kurang dari sama dengan B, di mana A ini adalah rata-rata dari saham ya. Nah, sahamnya itu kan antara ini, berarti rata-ratanya kita jumlahkan kemudian dibagi 2, hasilnya adalah 755. Nah, kemudian B-nya yaitu selisih rata-rata saham terhadap harga saham terendah dan tertinggi. Ya, selisih rata-rata saham. Tadi kan rata-ratanya kan 755 ya. Selisih terhadap saham terendah. Saham terendahnya kan ini. Selisih 715 ke 755 kan 40 selisihnya. Demikian juga ya, selisih rata-rata saham dengan harga saham tertinggi juga kan 40. Selisih 795 terhadap 755 kan juga 40. Paham ya? Nah, sehingga nanti di sini pertidaksamaan mutlaknya yang bersesuaian dengan masalah tersebut adalah X dikurang 755 kurang dari sama dengan 40. Contoh 5, jarak rumah Ridwan ke sekolah adalah mutlak 3 min X per min 5 km. Jika jarak rumah Ridwan lebih dari 5 km dan kurang dari 7 km, tentukan nilai X yang memenuhi. Penyelesaian, jadi di sini ya, kita bisa buat menjadi mutlak 3 min X per min 5 lebih dari 5 kurang dari 7 ya, sesuai dengan soal. Ingat sifat mutlak ya, berarti ini bisa kita ubah menjadi mutlak 3 min X per mutlak min 5 lebih dari 5 kurang dari 7. Nah, mutlak negatif 5 itu berapa? 5 kan, karena mutlak selalu positif. Berarti di sini menjadi mutlak 3 min X per 5 lebih dari 5 kurang dari 7. Nah, kita hilangkan nih 5-nya. Nah, ini semua kita kalikan dengan 5 ya. Berarti kita kalikan dengan 5. Nah, 5 dikali 5 25 ya. Mutlak 3 min X per 5 dikali 5 ini kan tinggal coret saja nih. Ya, sehingga menjadi mutlak 3 min X kurang dari 7 kali 5 35. Lihat ini bentuk seperti bentuk umum yang G ya. Ini A-nya, ini sebagai B dan ini adalah Fx ya. Oke, ingat bentuk umum yang ini. Sehingga penyelesaiannya Fx lebih dari sama dengan min B kurang dari sama dengan min A, atau Fx lebih dari sama dengan A kurang dari sama dengan B. Sehingga dari soal ini kita dapatkan 3 min X lebih dari
min 35, ya sesuai dengan tandanya itu sesuai dengan soal ya. Lebih dari negatif 25 atau 3 min X lebih dari 25 kurang dari 35. Nah, kita hilangkan 3-nya. Ya, berarti karena di sini 3-nya positif, berarti semuanya kita kurangi dengan 3. Ya. Oke, kita kurang dengan 3. Min 35, ya, min 3 itu min 38. 3 min X, min 3 berarti kan tinggal min X. Min 25, min 3, min 28, atau 25, min 3, 22, 3 min X, min 3 itu min X, 35 min 3, 32. Nah, di sini X-nya itu negatif. Ingat, ketika kita membagi atau mengali pertidaksamaan dengan negatif, maka tanda pertidaksamaannya dibalik atau berubah. Sehingga di sini menjadi X lebih dari negatif 32, X kurang dari negatif 22, atau X lebih dari 28 kurang dari negatif 38. Demikian beberapa contoh soal bentuk umum yang G dan H dan juga soal ceritanya. Sekali lagi kalau ada pertanyaan atau pembahasan video ini belum bisa dipahami, bisa ditanyakan melalui Google Classroom atau ke WA. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.